Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zulkarnain Husain. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan menggunakan retinoskop. Pertama-tama, jadi indikasi untuk pemeriksaan ini adalah untuk memberikan penilaian terhadap kesalahan refraksi pasien yang tidak memerlukan respons subjektif dari pasiennya tersebut. Kemudian ini dilakukan biasanya sebelum dilakukan pemeriksaan subjektif. Kemudian dilakukan juga untuk orang-orang, diindikasikan untuk orang-orang yang memiliki gangguan dalam berkomunikasi seperti anak kecil, kemudian orang yang bisu dan tuli, kemudian dan tunawicara misalnya seperti itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada pasien. Bapak, perkenalkan saya Dr. Zulkarnain Husain. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan refraksi objektif pada mata Bapak dengan menggunakan alat retinoskop, di mana nanti alat ini hanya menyetar bagian mata Bapak, dan nanti Bapak agak sedikit silau, kurang nyaman, tapi tidak berbahaya dan ini cukup aman. Ini untuk melihat bagaimana nanti ukuran dari minus atau silinder Bapak untuk ada plus nantinya sebelum dilakukan peresepan kacamata misalnya. Apakah Bapak bersedia? Ya, kemudian setelah pasien bersedia, kita lakukan persiapan alat. Sebelumnya kita dijelaskan dulu tentang alatnya. Ini adalah alat retinoskop. Kemudian ini alat ini ada tombol powernya. Kemudian ada bagian yang dari pasien, ada bagian dari pemeriksa. Kemudian nantinya kita pegang pada tangan kanan dan mata kanan untuk melihat atau memeriksa pada mata kanan pasien, dan kita lakukan pemeriksaan pada mata kiri dengan menggunakan tangan kiri dan menggunakan mata kiri dari pemeriksa. Kemudian untuk persiapan alatnya itu sendiri, yang pertama retinoskop ini, kemudian Snellen wall chart atau Snellen chart, kemudian trial frame, kita biasa trial frame, kemudian trial set. Kemudian setelah itu posisi pasien harus duduk di kursi dan sejajar, mata pasien sejajar dengan mata pemeriksa. Kemudian lampu atau pencahayaan dibuat redup dengan mematikan lampu. Kemudian jarak antara pasien dengan Snellen itu sekitar 6 meter. Kemudian jarak kita juga harus working distance kita sekitar satu lengan itu dengan jarak kurang lebih 50 cm atau 2 dioptri. Kemudian nanti Bapak melihat jauh saja ya sebelum kami melakukan pemeriksaan. Kemudian sebelumnya juga persiapannya itu adalah jangan lupa bisa dilakukan pemberian psikoplegik, yaitu tujuannya untuk menghilangkan daya akomodasi dari pasien. Biasanya ini dilakukan pada pasien anak-anak karena daya akomodasi pada anak-anak cukup tinggi. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan dengan memasangkan trial frame terlebih dahulu. Coba saya pasang ya, sesuai dengan distansi pupil pasien yang sudah kita lakukan pemeriksaan sebelumnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Bapak lihat lurus saja ke depan. Jarak kita lihat dilakukan pemeriksaan pada mata kanan pasien dengan mata kanan kita lihat refleks retinanya berwarna merah. Kita swab di arah 90 ke aksi 90, dan swab dari arah kiri ke kanan. Terlihat dia with movement, sedangkan pada arah atas dan bawah juga with movement. Jadi kita cobakan dengan menggunakan lensa positif 2 pada mata pasiennya. Nah, dengan menggunakan lensa positif 2 di arah aksi 90, dia menjadi against movement, sedangkan di aksis 180 dia juga against movement. Jadi kita cobakan lensa positif 1,5. Positif 1,5 di
aksis 90 tetap against movement, sedangkan di aksis 180 juga against movement. Jadi kita coba kembali ke 1,0. Turunkan jadi plus 1,0. Dengan 1,0 pada aksis 90 dia sudah netral, dan aksis 180 juga sudah netral. Kita coba maju, dia jadi 90, kita jadi with movement, kita mundur sedikit, dia against movement lagi di aksis 180 nya, kita maju jadi with movement dan mundur jadi against movement. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada mata kiri pasiennya dengan menggunakan tangan kiri dan mata kiri dari pemeriksa. Apa yang lurus saja? Mata kiri ini pertama kita lepas dulu lensanya. Kita lihat di aksis 90 pasien with movement, di 180 dia juga with movement. Jadi kita pasangkan lagi lensa 2,0 positif 2,0. Kita lihat di aksis 90 dia jadi against movement, di 180 juga against movement. Jadi kita coba menjadi plus 1,5. Nah, di 1,5 ini di aksis 90 dia sudah netral. Kita coba maju jadi with movement, kita mundur against movement, sedangkan di aksi 180 dia masih against movement. Kita coba lagi dengan menggunakan lensa plus 1,0 untuk aksi 180. Di aksi 180 dia sudah netral. Kita coba maju jadi with movement dan kita mundur jadi against movement. Kemudian kita lakukan perhitungan power dan aksis dari pasien tersebut. Tadi didapatkan pada pasien ini working distance-nya sekitar satu lengan itu sekitar 50 cm atau setara dengan 2,0. Kemudian untuk mata kanannya tadi pada aksis 180 dia netral dengan plus 1,0, sedangkan pada aksis 90 dia netral dengan plus 1,0 juga. Jadi perhitungannya itu powernya itu berarti asperisnya itu karena sama berarti dia plus 1,0 dikurangi dengan working distance berarti minus 1,0, asperis minus 1,0. Sedangkan untuk mata kiri dari pasien ini pada aksis 180 dia netral dengan plus 1, dan pada aksis 90 dia netral dengan plus 1,5, sehingga untuk perhitungannya itu kita ambil aksis 180 plus 1,5 dikurang dengan working distance menjadi sferisnya itu minus 0,5. Sedangkan untuk silindernya itu plus 1,5 ke 1,0 berarti dia minus 0,5 pada aksis 180. Kemudian nanti hasilnya ini kita berikan resepkan sesuai dengan hasil dari refraksi
objektifnya. Kemudian tadi kita jelaskan kepada pasien hasil pemeriksaannya. Bapak, ini kami sudah lakukan pemeriksaan ya, ini boleh dilepas saja. Untuk mata kanan Bapak tadi kami dapatkan itu ada minus 1,0 minus 1, sedangkan untuk mata kirinya Bapak itu dengan hasil minus 0,5 dan ada juga silinder minus 0,5. Nanti ini kami akan cobakan dengan melakukan pemeriksaan selanjutnya untuk refraksi subjektif. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, makasih banyak atas kerjasamanya. Sekian pemeriksaan refraksi objektif saya dengan menggunakan alat retinoskop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.